Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang 7 tradisi dalam komunikasi. Tradisi yang pertama yaitu tradisi retorika. Di sini terdapat 3 cakupan yaitu massa, interpersonal, dan publik. Fenomena yang saya ambil yaitu fenomena pidato calon ketua RT yang menyampaikan visi dan misi. Fenomena ini masuk dalam teori retorika. Teori retorika merupakan bagian dari kelompok teori publik. Dan kelompok teori tersebut masuk dalam konteks atau cakupan publik. Dan cakupan itu merupakan bagian dari tradisi retorika. Yang kedua yaitu tradisi fenomenologi. Pada tradisi ini terdapat 2 cakupan yaitu interpersonal dan massa. Di sini saya mengambil fenomena reporter berita insert di televisi. Fenomena tersebut masuk dalam teori kultivasi. Dan teori kultivasi merupakan bagian dari kelompok teori media. Dan kelompok teori tersebut masuk dalam konteks atau cakupan massa. Selanjutnya yaitu tradisi sosio-psikologi. Terdapat 3 cakupan yaitu interpersonal, intrapersonal, dan massa. Pada tradisi ini saya mengambil fenomena curhat kepada teman. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori penetrasi sosial. Dan teori penetrasi sosial merupakan bagian dari kelompok teori pengembangan hubungan. Kemudian, kelompok teori pengembangan hubungan tersebut masuk dalam cakupan atau konteks interpersonal. Selanjutnya, tradisi sosiokultural. Terdapat 3 cakupan yaitu cakupan interpersonal, cakupan massa, dan cakupan budaya. Di sini saya mengambil fenomena transgender. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Teori sudut pandang feminis merupakan bagian dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk dalam konteks atau cakupan budaya. Selanjutnya, tradisi semiotika. Pada tradisi ini terdapat 3 cakupan yaitu budaya, interpersonal, dan cakupan massa. Saya mengambil fenomena Sarangheo. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan bagian dari kelompok teori pengembangan hubungan. Dan kelompok teori tersebut masuk dalam konteks atau cakupan massa. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Pada tradisi ini terdapat 3 cakupan yaitu cakupan massa, cakupan organisasi, dan cakupan publik. Di sini saya mengambil fenomena komen di Instagram Lambe Turah. Fenomena tersebut masuk ke dalam teori spiral keheningan. Teori tersebut merupakan bagian dari kelompok teori media. Kelompok teori media masuk dalam cakupan atau konteks massa. Selanjutnya, yang terakhir tradisi kritis. Dalam tradisi kritis terdapat beberapa cakupan, yaitu yang pertama cakupan budaya, cakupan publik, cakupan massa, cakupan organisasi, dan cakupan interpersonal. Saya mengambil fenomena transgender di masyarakat. Pada fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Dan sudut pandang feminis atau teori sudut pandang feminis merupakan bagian dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dan kelompok budaya, teori, dan keanekaragaman tersebut masuk atau berada dalam konteks atau cakupan budaya. Sekian dan terima kasih.